Berikut pembelajaran bermakna melalui kampanye pencegahan ketidakseimbangan ekosistem di kelas 5 SDN Sindang Hula 02 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Ya, siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ini coba. Oke. Terus. Oke. 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 Nah, kenapa hitam bukunya? Dipotong ya? Oke, udah. Oke. Ya, yang bukunya hitam siapa? Ya. Mana? Nah, oke, bagus. Oke. Mana bukunya? Oke. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai untuk berdoa ya. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yang berhormat berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, masih diberi sehat ya. Selanjutnya, masih ingat nggak lagu penyemangat biar pagi ini lebih semangat? Yuk nyanyi, boleh sambil berdiri biar semangat. Ayo, boleh bersambil berdiri. Lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo, siap. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan. Boleh sambil tepuk tangan. Anak-anak Indonesia hebat. Kamu tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, Tidur cepat, beristirahat. Bu Guru absen dulu ya. Coba Bu Guru tadi lihat di sini ada yang menempelkan apa ini? Alexa. Alexa, kenapa sedih Alexa? Dimarahin bunda gara-gara apa, Lek? Nah, buang sampah sembarangan. Udah gede ya, sekarang tidak boleh buang sampah sembarangan lagi. Nah, harus dibuang di tempatnya. Terus ini gimana ini? Siapa ini yang paling siang? Coki. Coki, kamu berangkat paling siang. Kenapa Coki? Habis begadang. Nah, tadi lagunya ingat nggak? Lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Harus tidur pagi, tidur cepat, bangunnya pagi biar ke sekolahnya tidak kesiangan lagi. Bu Guru lihat terus tuh, paling terakhir datangnya berarti dia bangunnya paling siang ya. Nggak boleh ya, nanti nggak boleh begadang lagi ya, main HP ya, jangan, itu kebiasaan yang tidak baik. Anak hebat bangunnya harus pagi-pagi, tidurnya harus lebih cepat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita kan punya kesepakatan kelas. Bu Guru ingatkan lagi ya, kalau mau ke luar harus izin dulu ke Bu Guru. Kemudian dalam kelas kita harus saling menghargai ya, teman satu kelas. Terus kalau pinjam barang teman, jangan lupa izin dulu, jangan langsung ambil. Itu tadi yang terutama.
Nah, sekarang kan suruh bawa HP nih sama Bu Guru. HP-nya di silent dulu ya. Nah, HP-nya di silent dulu, nanti pas pembelajaran baru kita gunakan. Oke, sudah paham ya? Sudah sepakat? Sudah? Oke. Pembelajaran IPA. Materi tentang apa yo? Ekosistem. Kemarin Bu Guru sudah menugaskan ya, suruh membaca di buku tentang harmoni dalam ekosistem. Yuk kita ingat-ingat, kemarin kan kita sudah belajar tentang rantai makanan, sudah belajar tentang ekosistem. Coba, ekosistem itu apa? Kumpulan? Oke. Kumpulan makhluk hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Berarti bukan hanya makhluk hidup aja. Nah, makhluk hidup apa contohnya kemarin? Apa? Hewan, terus tumbuhan. Yang tak hidupnya ada apa ya? Ada batu, ada air, ada udara. Terus rantai makanan masih ingat nggak apa itu rantai makanan? Apa? Proses apa? Dalam suatu ekosistem. Bagus, masih ingat. Proses makan dan dimakan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Masih ingat ya? Ada apa aja di rantai makanan? Sebagai sumber makanannya apa? Produsen. Yang memakan produsen biasanya konsumen satu itu hewan apa? Herbivora. Kemudian yang memakan konsumen satu, konsumen dua. Kemudian konsumen tiga atau konsumen puncak. Dan yang terakhir diuraikan oleh pengurai atau deposer. Sekarang perhatikan nih. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ini gambar apa ini? Ular? Ular di mana? Nah, ular apa berarti itu? Ular masuk? Ular masuk rumah. Penyebabnya apa? Kok ular bisa masuk rumah? Ular ini tinggalnya di mana? Harusnya di mana? Di sawah. Kenapa kok bisa masuk ke rumah? Mau ngapain ini ular? Cari makanan. Nah, cari makanannya ke rumah. Kenapa cari makanan ke rumah? Karena apa? Karena alih fungsi lahan. Berarti sih sawahnya semakin sedikit dijadikan ini ya, perumahan. Jadi si ular nyari makannya bukan di sawah lagi, tapi masuk ke rumah mencari makan, karena tempat dia mencari makannya semakin sedikit digunakan untuk perumahan atau pemukiman. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuannya yaitu nih. Tadi sudah ya, nanti kita mengamati video lagi. Melalui pengamatan video, nanti kalian mampu menganalisis apa saja sih penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem. Terus yang kedua, nah kemarin Bu Guru sudah nyuruh bawa HP ya, bawa laptop ya. Di situ nanti melalui pemanfaatan media digital, kamu nanti mampu membuat poster upaya pencegahan kerusakan ekosistem dengan kreatif. Dan yang terakhir, nanti secara berkelompok, kalian akan dikampanyekan nih, upaya pencegahan kerusakan ekosistem itu bagaimana. Manfaatnya apa mempelajarinya? Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan, seperti perubahan iklim dan polusi. Kemudian nanti juga kalian dapat memahami dampak kerusakan lingkungan terhadap sumber daya alam. Dan yang terakhir, nanti Bu Guru berharap kalian dapat mengembangkan ide untuk mencari solusi atau tindakan pencegahan yang tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah,
Oke, selanjutnya coba perhatikan. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar yang pertama ini adalah gambar orang yang sedang mengumpul. Dan gambar yang kedua adalah gambar anak yang sedang membuang sampah ke sungai. Kedua gambar ini gambar yang tidak sepatutnya kita lihat. Tahukah kamu apa akibat yang akan ditimbulkan Alexa, ini tadi ya. terhadap hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistemnya? Ya, dampaknya adalah merusakan ekosistem. Jika pohon terus-menerus ditebang, maka akan berakibat hewan akan kehilangan tempat tinggal, terutama hewan-hewan yang berhabitat di pohon. Sedangkan pada gambar yang kedua, jika sampah terus-menerus dibuang ke sungai, maka sungai akan tercemar dan tentu saja akan mempengaruhi ikan-ikan yang ada di dalam sungai ini. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem itu terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terjadinya apa yang ada. Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada pohon. Pohon ini menjadi makanan bagi belalang. Belalang menjadi makanan bagi kerak, agar menjadi makanan bagi ular, dan ular menjadi makanan bagi belalang. Jika pepohonan ini ditebang dan jumlahnya berkurang, maka apa yang akan terjadi pada ekosistemnya? Ya, di sini jumlah belalang tentu saja akan berkurang karena belalang akan kekurangan makanan. Jika jumlah belalang yang berkurang, maka itu selanjutnya adalah kakak pun akan berkurang jumlahnya. Jika akan berkurang jumlahnya, ular juga akan kekurangan makanan dan jumlah ular pun akan berkurang. Jumlah ular yang berkurang, maka akan berakibat pula pada jumlah elang yang berkurang karena elang pun akan kekurangan makanan. Nah, di sini desa tempat ibu tinggal diwujudkan dengan suara penolakan dan cukup keras yang berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Ternyata yang terjadi adalah kebakaran di bukit dekat perkampungan dulu. Kebakaran tersebut menyebabkan adanya perubahan keseimbangan ekosistem karena hewan-hewan di sini kehilangan tempat tinggal serta pepohonan menjadi hangus karena terbakar. Nah, hal yang terjadi seperti pada gambar ini, yaitu kebakaran hutan dan juga penebangan hutan, dapat mengurangi habitat hewan. Hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanan. Rusaknya hutan akan mengubah keseimbangan ekosistem pada hutan. Ada banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk memulihkan ekosistem. Apa saja ya? Yang pertama adalah dengan menanam pohon. Dan yang kedua dengan mendaur ulang sampah. Kedua hal ini adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memulihkan ekosistem. Oke, sudah lihat videonya? Nah, kalian tadi sudah melihat yang ada di video ini. Ini tentang apa? Tentang kerusakan ekosistem. Apa saja sih penyebabnya kerusakan ekosistem menurut yang ada di video ini? Satu, tadi ada apa? Membuang sampah sembarangan ke sungai. Ada apa lagi? Penebangan pohon. Ada apa lagi? Ada kebakaran hutan. Kenapa membuang sampah ke sungai bisa merusak ekosistem? Kenapa? Ikannya pada mati, ya, jebak sampah. Kemudian sampahnya mencemari sungai. Terus kenapa tadi yang penebangan pohon dan kebakaran bisa mengganggu ekosistem? Hewannya tidak punya tempat tinggal. Terus selain nggak punya tempat tinggal, tadi apa lagi, ayo? Makanannya jadi sedikit atau jadi berkurang. Jadi lama-lama akan mati. Nah, di video tadi ada dua ya. Ada dua penyebab kerusakan ekosistem. Ada dua. Coba Idhar, kenapa membuang sampah ke sungai bisa menyebabkan ekosistem terganggu? Kenapa? Membuang sampah ke sungai dapat mencemari sungai dan dapat menurunkan kualitas air sehingga dapat mematikan hewan dan tumbuhan yang hidup di sungai. Apabila air sungai yang tercemar tersebut di laut, maka kehidupan yang ada di laut pun akan terganggu. Nah, kalau membuang sampah di sungai, sungainya akan tercemar. Kemudian akan mematikan hewan yang ada di sungai. Nah, kalau hewan mati,
di situ akan mengganggu ekosistem. Ya, selain sungai nanti airnya menuju ke laut, ekosistem laut juga akan terganggu. Nah, upaya pencegahannya biar ekosistem tidak rusak, kita harus memilih dan memilah sampah. Sampah ada organik dan non-organik. Organik itu sampah apa ya? Tadi? Bekas makanan atau makanan sisa. Terus apa lagi? Buah yang busuk. Terus sayur-sayuran yang busuk. Nah, kalau non-organik, tadi contohnya bekas apa nih, No? Yang non-organik bekas apa? Bekas apa yang non-organiknya? Ayo. Apa? Bungkus makanan. Terus apa lagi selain bungkus makanan? Non-organik. Apa? Sampah plastik, terus kaleng, terus botol minuman. Itu termasuk sampah non-organik, harus kita pisah. Yang organik kita buat apa? Organik pupuk. Yang non-organik kita buat apa? Didaur ulang, dijadikan kerajinan yang lebih bermanfaat. Nih, sampah organik dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir, yaitu apa? Penebangan apa? Dan kebakaran hutan. Tadi sudah dibahas ya di video yang pertama. Kenapa penebangan hutan dan kebakaran hutan bisa menyebabkan kerusakan ekosistem? Karena apa? Hayo tadi masih ingat nggak? Hewannya akan kehilangan tempat tinggal. Selain kehilangan tempat tinggal, akan apa lagi? Hayo. Makanannya akan berkurang. Oke. Bagaimana pencegahannya? Bagaimana Arkan pencegahannya? Ayo. Kita harus bagaimana? Ini apa? Melakukan reboisasi. Apa sih reboisasi? Ada yang masih ingat enggak? Penanaman hutan yang gundul atau penanaman pohon atau penanaman hutan kembali. Oke, bagus. Baik, sekarang biar tidak jenuh, ayo kita nyanyi dulu. Yuk, boleh berdiri, boleh sambil tepuk tangan. Nih, ada ya. Bareng-bareng yuk. Yuk. Ikan tidak timbul. Kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput. Bagaimana aku tak panjang? Terutamakan aku. Ayo semangat. Kenapa tak makan rumput? Samana aku nak makan. Perut aku sakit. Perut aku sakit. Perut, oh perut. Samana aku tak sakit. Makan nasi mentah.
Nah, itu kan ada keterkaitan ya. Di situ ada komponen-komponen dari ekosistem. Di situ ada apa aja tadi? Hewan apa ya? Ada ikan. Nah, ada bangau. Bangaunya kurus karena tidak makan ikannya nggak muncul. Kemudian ada lagi katak. Dengan apa tadi? Ular. Itu saling berkaitan. Kalau ada satu komponen yang terganggu, maka keseluruhan ekosistem akan terganggu juga. Itu. Jadi bagaimana kita harus menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Baik, selanjutnya. Oke, baik, untuk selanjutnya coba membentuk kelompok ya. Bentuk kelompok. Ayo. Dalam hitungan ketiga sudah terbentuk kelompok. Sudah ya, membentuk kelompok. Namanya mau kelompok itu aja ya, karena kita hubungannya dengan ekosistem, namanya kelompok hewan-hewan. Boleh. Mau kelompok apa namanya? Ular. Oke, kelompok ular. Ini temannya ular yang dimangsa apa nih? Mau apa? Oh, mau elangnya. Kirain mau tikusnya. Ini berarti kelompok elang. Ini kelompok apanya ini? Scorpio. Hubungannya dengan ular elang apa? Oh, maunya Scorpio katanya. Oke. Ini maunya kelompok apa? Kelompok katak. Pinter meloncat soalnya, kecil-kecil tapi pada pinter. Oke. Selanjutnya nih, perhatikan. Coba perwakilan dari kelompoknya satu-satu maju ke Bu Guru sini. Ayo ambil nih, ada tugas nih dari Bu Guru. Boleh dibawa. Ini siapa perwakilannya ada? Oke, Ojan. Ini Ilman. Ya. Dilihat bareng-bareng dengan teman kelompoknya. Coba dilihat. Di sini nanti diberi nama kelompok ya. Tadi kelompok ular, kelompok elang, kelompok Scorpio, kelompok katak. Boleh. Nanti membuat poster penyebab ketidakseimbangan ekosistem dan cara pencegahannya. Kemudian perhatikan, sebelum kalian membuat poster, kalian harus menjawab pertanyaan 1, 2, 3 terlebih dahulu. Baru setelah ini bisa dijawab, dibuat poster menggunakan Canva. Nah, setelah selesai nanti kita presentasikan di depan di sini bareng-bareng. Kelompok yang lain nanti menanggapi. Paham tugasnya? Paham? Kalau sudah paham, coba yang kemarin suruh bawa laptop. Ada yang bawa laptop? Ini laptopnya kelompok ini. Ini dibuka. Bawa itu enggak? HP-nya mana? Udah? Coba dibuka HP-nya. Sok dibuka HP-nya, dibuka di Canva, dibuka Canva. Nah, Canva ya. Oh, ini udah masuk Canva nih, dibuka dulu, disiapkan dulu ya, nanti baru menjawab. Yang penting Canva-nya terbuka. Canva-nya sudah buka? Sudah? Kelompok Scorpio udah buka Canva-nya? Oke, kelompok sana, kelompok katak sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Untuk yang kurang paham boleh ditanyakan ke Bu Guru. Yang mana yang belum paham tadi? Yang apa? Hewan kan tidak mempunyai tempat tinggal ini karena penebangan hutan. Kemudian kalau hewan tidak punya tempat tinggal, otomatis bagaimana? Masuk ke pemukiman. Nah, kalau hutannya nggak ada, makanan hewan bagaimana? Berkurang. Selain itu kan banyak yang terjebak di kebakaran ya. Oke, akhirnya hewannya akan punah lama-lama. Sok dilengkapi. Oke, yang belum paham boleh ditanyakan ke Bu Guru yang tentang apa? Ikannya pada mati. Sok tulis strip.
Membuang sampah ke sungai akan mencemari sungai sehingga ikannya pada mati. Terus yang ini, alih fungsi lahan. Kenapa bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem tadi? Karena hewan-hewan akan kehilangan habitat dan akan pindah ke pemukiman atau mencari makan ya, atau hewan-hewan akan kekurangan makanan. Sok dijelaskan di sini di strip. Sok ditulis. Oke. Kemudian yang ini coba dah. Tadi alih fungsi, ini kan alih fungsi lahan, penebangan dan kebakaran hutan. Kenapa penebangan dan kebakaran hutan bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem tadi? Karena apa yo? Hewan tidak mempunyai tempat tinggal. Habitat hewan tidak ada ya, sehingga akan masuk ke pemukiman. Selain itu juga hewan bisa punah karena asap ya. Oke, sok dijelaskan di sini. Satu-satu ini karena apa? Ini apa menyebabkan apa? Sok, yuk. Kemudian yang ini. Nah, ini penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Kenapa bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Karena apa yo? Karena pestisida mengandung bahan kimia. Oke, pinter. Karena pestisida mengandung bahan kimia yang akan membunuh apa tadi? Cacing. Sehingga cacing membantu apa ya tadi? Menggemburkan tanah. Sehingga kalau cacingnya mati, kesuburan tanahnya akan berkurang. Nah, kalau tanahnya berkurang, tidak subur, maka hasil panennya akan berkurang juga. Sok dijelaskan di sini semua ya. Pestisida kenapa mempengaruhi, kemudian yang ini alih fungsi lahan kenapa mempengaruhi, dijelaskan. Sok tulis. Bisa? Nah, itu yang gambar orang baca terus home, tulisannya home. Kemudian dipencet udah ya, udah lagi muter sinyal. Nah, itu udah ada tampilan tuh. Dicari di sini poster gitu. Pencariannya poster. Nah, kita kan mau buat poster. Sok poster. Diketik. Poster bukan postor. Nah. Oke, enter. Di enter. Enter nih. Nah. Bisa nggak? Nanti nunggu sinyal ya. Nanti muncul. Kalau udah muncul nanti kamu pilih yang menurut kamu desainnya yang menarik. Kemudian yang tulisan dari sini kamu masukkan ke poster ya. Ke situ diedit nanti posternya. Silakan yang terbagus yang mana. Oke. Udah tadi. Nanti kamu berarti udah ada kelompoknya. Ini udah jadi nih. Udah kayak gini. Ada yang kurang, barangkali mau ditambahin apa lagi? Udah cukup? Cukup, oke. Posternya sudah dicetak semuanya? Mana coba hasil cetakannya Bu Guru lihat mana? Nah, kelompok katak ini Scorpio. Ini kelompok elang. Kelompok ular mana? Oke, udah bagus ya. Ternyata udah pinter-pinter. Sekarang tinggal kalian mempresentasikan hasil diskusi dan posternya di depan kelas ini. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan ke temannya, silahkan tanyakan. Sudah siap? Sudah siap? Acak apa mau ditunjuk? Mau acak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok katak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem? Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, alih fungsi lahan, penebangan dan kebakaran hutan, pembuangan limbah pabrik, pemburuan hewan secara liar. Yang kedua, bagaimana hal itu bisa mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem? Penggunaan pupuk secara berlebihan dapat membunuh cacing, sehingga kesuburan tanah berkurang dan akan berpengaruh pada hasil panen. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman akan mengakibatkan hewan yang habitatnya di sawah akan kekurangan makanan. Penebangan hutan akan mengakibatkan hewan kehilangan habitat dan makanannya akan berkurang sehingga lama-lama punah. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah ketidakseimbangan ekosistem? Atau melakukan reboisasi, menggunakan pupuk kompos, menangkap hewan sesuai aturan. Hewan yang langka tidak boleh diburu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya lahan untuk pertanian, ketahanan pangan, memilah sampah. Dan ini dia hasil poster dari diskusi kami. Apakah ada yang Tanyakan nggak? Silas? Oke, Silas silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah tampil ya presentasi di depan. Hasilnya bagus-bagus itu, kampanye bagus. Kemudian desainnya sangat menarik. Kemudian tadi ada yang unik ya. Bisa pakai karakter apa itu. Nah, sudah luar biasa. Kemarin pengalaman dari ANBK ya, bisa ngutak-ngatik laptop. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Nak. Bapak sedang apa? Bapak sedang nyemprot tanaman padi, Nak. Kok disemprot Pak? Iya, soalnya banyak hamanya, Nak. Cacingnya nanti pada mati. Kan cacing berfungsi untuk menggemburkan tanah Bapak. Tapi nanti kalau tidak disemprot, hamanya makin banyak, Nak. Daripada menggunakan pupuk pestisida, sebaiknya Bapak menggunakan pupuk kompos saja. Tapi nanti hasilnya lama, Nak. Daripada menggunakan pupuk pestisida, nanti lama-kelamaan tanah Bapak akan tidak subur. Sebaiknya menggunakan pupuk kompos saja. Oh, gitu ya, Nak. Oke, nanti Bapak coba ya. Juga terima kasih sarannya. Ini untuk lebih jelasnya Pak. Ya Pak, dibaca. Oh, ya, terima kasih, Nak. Nanti Bapak coba ya. Terima kasih, Nak, untuk sarannya. Sama-sama, permisi Pak. Ya. Untuk lebih jelasnya ini Bu. Kami permisi. Oke, makasih ya udah memberitahu Bibi. Untuk kedepannya Bibi nggak akan buang sampah lagi ke sungai. Cara pencegahannya adalah dengan tidak memburu atau membunuh hewan secara sembarangan. Penggunaan pestisida secara berlebihan. Cara menanganinya adalah dengan mengganti pupuk pestisida menggunakan pupuk kompos. Cara pencegahannya adalah dengan tidak memburu atau membunuh hewan secara sembarangan. Apa? Tentang harmoni ekosistem, yaitu faktor apa tadi? Penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Ada berapa ya? 1, perburuan hewan secara liar. 2, pembuangan sampah ke sungai. Yang ketiga, alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman. Yang keempat apa? Yang keempat tadi perburuan sudah. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang kelima, oke, penebangan hutan dan kebakaran hutan. Cara mencegahnya kita bisa melakukan apa untuk mencegah penebangan hutan, kebakaran hutan? Apa kita? Melakukan reboisasi. Nah, membuang sampah ke sungai bisa dicegah dengan apa kita ya? Pengelolaan sampah yaitu dengan memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian tadi penggunaan pestisida bisa dicegah atau bisa digunakan apa ya tadi? Pupuk kompos. Walaupun hasilnya lama, tapi
tetap menjaga kesuburan tanah ya. Itu beberapa hal faktor penyebab dan cara mencegah agar ekosistem tidak rusak. Sekarang coba kalian refleksikan. Apa sih Bu Guru refleksikan? Ya seperti biasa ya, kita pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Kemudian kalian kesulitannya mengikuti pembelajaran hari ini apa saja? Silahkan diisi di kertas yang sudah tadi Bu Guru bagikan ya. Nah, silahkan diisi. Nih. Yang belum dapat ya, sok silakan diisi, ngisi. Sok. Pembelajaran hari ini bagaimana? Terus kesulitannya dan tantangannya apa? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh ditempelkan di kertas sana. Silakan tempelkan. Anak-anak, kalian tadi sudah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Cukup sampai di sini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang magnet, itu jenisnya apa saja, kemudian juga energi dan mempelajari listrik. Ya, untuk pertemuan saat ini cukup sekian. Silahkan ketua kelasnya untuk menutup dengan berdoa dulu. Ya, sekarang kita mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Siang-siang ini Dangdan mau kemana? Mau ke pasar. Kenapa gak bawa wadah? Nanti ada di sana plastik. Bawa wadah aja Bu, supaya tidak mencemari sungai. Ya udah, nanti mau ambil aja dulu. Gak usah Bu, aku ada wadah dari bekas. Ini wadahnya. Oh. Ada apa Bu? Ini dikasih wadah untuk belanja ke pasar biar nggak pakai plastik. Oh, bagus itu Bu, biar tidak mencemari lingkungan sungai kita. Nanti kalau banyak plastik di sungai, ikan-ikannya pada mati Bu. Oh gitu ya? Iya.